Kisah pilu ini dialami oleh seorang fotografer bule yang lagi traveling ke Thailand. Karena melewati perbatasan daerah itu, dia pun terjebak dan ditangkap oleh suku kanibal yang hampir menghabisi hidupnya. Namun siapa sangka, kini dia bisa menikmati hidup lebih baik dengan peradaban yang baru dengan menikahi putri kepala suku kanibal itu. Seperti apa kisahnya? Simak alur film berikut ini. Smoke weed every day. Awal kisah dimulai dari seorang fotografer yang bernama Bradley dan teman wanitanya berpetualang mencari tempat-tempat terpencil yang ada di negara Thailand. Setelah berada di pusat kota, Bradley mengambil beberapa foto kegiatan masyarakat di sana. Bradley juga ngambil beberapa foto adat istiadat di sana sebagai bentuk pemberitahuan tentang suku kanibal yang masih hidup di perbatasan kota itu. Setelah kesibukannya berkeliling-keliling, malamnya Bradley menonton pertunjukan tinju. Namun teman ceweknya merasa tidak nyaman di sana bertepatan saat si Om Kumis sedang ngegoda si cewek itu. Tanpa sepengetahuan Bradley, teman ceweknya itu langsung angkat kaki dan pergi jalan sama si Om Kumis itu. Di tengah serunya pertandingan tinju itu, Bradley baru tersadar kalau temannya sudah tidak ada di sampingnya. Setelah pertandingan selesai, Bradley pun menenangkan diri sejenak, namun tiba-tiba Om Kumis lewat dan menjatuhkan minumannya. Adu mulut pun terjadi dan Om Kumis yang tak terima perkataan Bradley langsung menghadang dengan belati. Adu tenaga yang terjadi di antara mereka berdua, membuat Bradley tak sengaja ngebunuh si Om Kumis dan langsung kabur dari TKP. Setelah melewati perjalanan panjang, Bradley pun tiba di suatu tempat dan sudah nyewa seorang guide tour lokal bernama Chuan. Mereka berdua pun mulai tancap gas menuju daerah perbatasan, dan sempat adu skill dengan sebuah bus yang berusaha menyalip mereka, namun bus itu malah menerobos semak-semak. Bradley pun kemudian melanjutkan perjalanan air dengan menyewa sebuah perahu. Saat hendak berangkat, si pemilik perahu mengingatkan Bradley agar jauh-jauh dari perbatasan itu. Namun Bradley malah anggap enteng dan memberi uang tutup mulut. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan, dan esok harinya Bradley pun mulai kegiatannya dengan memotret objek bawah air. Karena merasa lelah, dia pun tidur sejenak dan tidak menghiraukan Chuan yang sedang asik bermain seruling. Setelah Bradley terbangun dari tidurnya, ternyata Chuan sudah tidak ada di perahu itu. Bradley pun memanggil-manggil temannya itu dan melihat benda milik Chuan di pinggiran sungai. Bradley pun memutuskan untuk berenang ke sana untuk memastikan keadaan temannya itu. Saat mendekati pinggiran sungai, Bradley mulai panik setelah melihat Chuan sudah jadi mayat. Bradley tidak menyadari bahwa penduduk kanibal perbatasan sudah mengintainya sejak awal. Usaha Bradley untuk melarikan diri pun sia-sia. Penduduk kanibal berhasil menangkapnya dan dibawa ke desa suku itu dalam posisi di dalam jaring. Lalu keesokan harinya Bradley menyaksikan pemandangan menyeramkan saat melihat dua orang dari suku lain lagi dieksekusi karena menyelinap masuk. Saat siang harinya seorang gadis bernama Maraya datang dan memandangi Bradley sambil tersenyum. Maraya ternyata anak dari kepala suku kanibal itu, dia pun meminta kepada bapaknya agar tidak menghabisi Bradley. Hari-hari Bradley pun berubah drastis, dia terus dipaksa untuk bekerja dengan penuh tekanan dan pengawasan dari para jagoan. Maraya yang merasa iba kepada Bradley, mencoba mendekatinya sambil membawa makanan. Bradley awalnya melahap makanan itu tapi langsung memuntahkannya, dan melukai tangan Maraya. Bradley pun menyuruh Maraya pergi sampai membuat hati gadis itu pun menjadi sedih. Singkat cerita, kepala suku pun akhirnya melepaskan Bradley, karena dia tahu kalau putrinya itu menyukai Bradley. Bradley pun kini bebas keliling-keliling sambil melihat pemandangan mantap saat Maraya dan teman-temannya lagi mandi di sungai. Lalu tak berselang lama tiba-tiba ada helikopter yang sedang melintas. Sontak saja Bradley berteriak untuk meminta bantuan. Aksi Bradley itu pun langsung membuat marah para jagoan yang hampir menghabisinya, tapi untung saja Maraya datang membantunya. Malam harinya seorang wanita tua datang dengan menyelinap ke gubuk Bradley untuk memberikan obat. Bradley yang belum kapok meminta kepada wanita tua itu untuk mencarikan sebuah perahu agar dia bisa kabur.
Tapi wanita tua itu memberi peringatan agar Bradley mengurungkan niatnya karena hukuman di suku ini tidak main-main dan bisa fatal akibatnya. Keesokan paginya insiden kecelakaan terjadi pada seorang penduduk suku itu. Namun sayang orang itu tidak tertolong dan akhirnya meninggoy di tempat. Sesuai peraturan yang berlaku dalam suku itu, setelah acara ritual kremasi selesai, istri korban pun langsung diboboin sama salah satu para jagoan, yang menandakan wanita itu sekarang sudah terlepas dari suaminya. Begitulah adat di sini, ucap si wanita tua sambil memberi isyarat kepada Bradley untuk kabur dari desa itu. Pelarian Bradley ternyata diketahui oleh seorang warga, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Awalnya Bradley berhasil sembunyi, tapi tak berapa lama dia berhasil dihadang para jagoan itu. Dalam situasi yang terdesak, Bradley hanya berhasil menjatuhkan salah seorang lawannya sebelum akhirnya dia tertangkap. Kali ini Bradley mendapat hukuman agak berat dari biasanya. Dia harus dipasung di kepalanya pakai bambu dan dijemur kayak ikan asin. Keesokan harinya Bradley yang sedang membuat ikan asin, dipanggil sama kepala suku dan disuruh buat makan otak hewan. Ritual itu dilakukan karena kepala suku menganggapnya seorang pemberani, dan layak menjadi salah satu kelompok para jagoan. Kini Bradley telah menjadi anggota dari suku itu dan dia bebas kemana aja. Singkat cerita, suatu hari kepala suku mengadakan sayembara untuk mencari suami yang tepat untuk Mariah. Perlombaan itu pun diikuti beberapa pria, termasuk salah satunya adalah Bradley. Bagi siapa yang berhasil mendapatkan bunga pemberian dari Mariah, maka dialah pemenangnya. Bradley pun berhasil mendapatkan bunga itu dan kini telah sah untuk melakukan pagelaran budaya outdoor kapan saja. Lalu saat beberapa bulan berlalu, Bradley pun mendapatkan kabar gembira kalau istrinya sekarang sedang hamil dan akan segera punya bocil. Singkat cerita, suatu hari kelompok suku kanibal lain datang menyerang ke desa mereka dan melakukan budaya outdoor terhadap salah satu warga. Bradley dan temannya yang bertepatan dekat di tempat kejadian, langsung menyerang para perusuh itu. Namun beberapa hari kemudian, kawanan suku perusuh itu datang lagi untuk balas dendam. Mereka membakar semua rumah-rumah dan menghabisi para warga termasuk sang dukun. Bradley berusaha menyelamatkan Mariah dari insiden itu bertepatan saat dia akan melahirkan. Setelah berhasil menyelamatkan diri ke tempat aman, ternyata Mariah mengalami kebutaan akibat kejadian itu. Bradley pun hanya bisa pasrah melihat keadaan Mariah dan berusaha menghiburnya di saat akan melahirkan. Setelah ritual persalinan selesai, lahirlah seorang anak laki-laki di tengah-tengah suku mereka. Namun keadaan Mariah semakin sekarat dan bakalan tidak selamat, karena sudah tak kuat lagi. Mariah pun meminta agar bapaknya melakukan ritual penggabungan darah mereka berdua, dan setelah ritual itu selesai Bradley pun harus merelakan kepergian Mariah untuk selamanya. Dan di akhir film, Bradley selalu mengenang istrinya itu yang seorang kembang desa itu, dan membangun kembali desa mereka yang sempat hancur. Film pun selesai. Smoke weed every day.